kau ingin membantah. Lebih besar lagi bohong Anda daripada mulut Iya, Anda. makanya kalau kau nggak punya Mulut mujizat, Anda lebih kecil muncul dibanding kebohongan Anda. ya. Lebih besar bohong Anda Kalau nggak dibanding mulut kalau Anda. cuma modal Gitu, kolor karena doang, muncul Anda kau mengaku diam. muridnya Gembel. Yesus. Anda mengaku muridnya Coba Yesus. lihat, Emang coba Anda dengar. Ko Sansan diam aja. Ko Sansan bisa Itu apa coba mujizat ketika Bang Luga itu hadir? sudah Ko Sansan, terjadi. tolong Masalahnya teman sudah Anda Kau bisa banyak apa? kejadian. Boleh agak dicek, dibantai bikin sedikit. Ko investigasi. Sansan, Ko Sansan, Kalau kau bisa apa? Begini loh, kalau Sansan. Kenapa kau kau diam? Ko Kenapa Sansan, kau di sini diam? saya Ada Bang Luga membutuhkan datang, ya kenapa kau diam? udahlah Ko kau Sansan. mati aja. ya. Jadi Bro Koko. Luga, seorang nabi itu harusnya tidak menyombongkan dirinya, tidak boleh Nah itu. berkuat-kuat Thank tentang you Koko. ilmunya. Thank you gitu. Koko. Oke, Bang Erik diam dulu, Bang Erik. Jangan dulu Sansan, Bang diam dulu Erik. Sansan. Orang Sansan, putih aja punya Enggak. saya mau ilmu. menggergaji Islam. Sansan diam dulu, ya. Sansan, kamu diam dulu sebentar. Saya mau menggergaji Islam satu ini. Udah. Jangan salah loh ya. Udah. Lihat ya, Sansan. Dedi jangan salah loh. Kalau Saya gua minta menghajar maaf teman gua ya. Kristen, bukan berarti gua nggak menghajar Islam ya. Islam, kamu Jangan yakin salah loh. kamu bisa Gua juga mau menggergaji menghajar Islam? Dedi. Ya. Kamu yakin mau Jangan salah memusuhi loh. Islam Luga Tambunan? Sorry. Kamu mengatakan akan menggergaji Islam. Kamu yakin mau memusuhi Islam sekarang? Kamu katakan sekarang, biar kamu tahu bagaimana rasanya. Bang Kau Luga. mau menggunakan Iya, kata-kata tuh yang tidak karena pakai otak, mujizatmu berpikir dulu. kambing. Kambing, Enggak. tunjukkan mujizat muncungmu, jangan cuma muncung kau. Kalau kau punya mukjizat, Mujizatmu nggak ada kok, kolor. Di gembel, Matamu sendiri nggak bisa sembuh, kau bilang menyembuhkan orang. mujizatmu nggak ada. Yesus berkata, itu bukan urusan kau. Yesus berkata, Iya. hanya orang mati dibangkitkan. Kau hanya berbuat Ya, manusia. agamamu tidak mampu membangkitkan orang mati. Jadi jangan kau jual muncung di sini. Gitu. Kayak ini, Pemikiran kayak manusia. helikopter. Mujizat kau nggak ada, malah menyerang pribadi kau. Tunjukkanlah Memang kau mujizat ini yang agamamu pantas untuk supaya Islam, kita karena kau percaya berkata ini dalam muncung hidup kau yang masyarakat. pamer-pamer. Ini Kalau ruang kau publik, kamu menunjukkan mengatakan mujizat gergaji Islam. agamamu, setidaknya kita Tapi nonton kau yang dulu. menghujat. Makanya kau jangan sembarangan. Yang saya berkata-kata. gergaji adalah guru palsu kayak kau, bukan Islamnya yang mau saya gergaji, Guru dong. palsu Yang saya mau kepala gergaji kau, adalah guru guru palsu. palsu kayak kau, bukan Islamnya. Penipu kau, Kau guru pembohong. palsu. Kau hanya berbohong terus selama berapa lama ini dibiarkan. Buktikanlah dengan mujizat. Jangan dengan kali kepala congoran kau muncung sama kau, yang muncung kata-kata kau nggak ada tanya ya. mujizat. Nggak ngerti kau kalau kau sedang diolok-olokkan. Iya, ku Malu tanya kami orang makanya Medan mendengar mujizatmu kali mana, Gembol? Mujizatmu Mujizat mana, muncung Dodong? nggak ada. Dari dasarnya mana? Ada memuji konteks sama seorang yang kami. mengaku Kami nabi kan dengan orang mujizat. jelata. Mujizat nggak Kami ini ada, manusia muncul jelata. kemana-mana, gua Kami tampar orang-orang kau. jelata yang tidak Yahudi bermujizat. membunuh semua Kau nabi tanpa katanya. Makanya kalau menanyakan orang mujizat jelata, lagi. Tertawa urusnya teman-teman jangan kami. Semakin kena dia dia. menunjukkan mujizatnya, semakin dia di Orang Contoh jelata kecil tuh dari kebohongan kau. ngurusnya, Yesus ini loh, menunjukkan orang jelata tuh mujizatnya di ngurusnya salib. sayur. Apa kau mau nunjukkan Mujizat nggak ada, sosok melawan Tuhan, gua tampar muncung lu. Siapa yang berani melawan? Mujizat nggak tampar. ada, tapi lawan-lawan Jangan Tuhan. cuma ngomong kau Si juga. gembel lu. Mana Mbak? Ngomong kau aja besar. Ditanya nggak ada yang bisa mujizat kau malah muncung buktikan satu. ngomong-ngomong. Sorry ya Mbak. Satu aja kau Ada buktikan nabi omonganmu. palsu nih. Mana? Iya ngaku nabi dia serius. Dodong, orang mati Apaan sudah sama banyak orang? dibangkitkan masih minta dibuktikan. Oke Saya bang, tidak Mana berniat berdialog buktinya? dengan kamu. Tunjukkan mana videonya, Saya viralkan hanya teh. memantau di sini. Aduh, luga. bang. Jadi jangan lo pikir gua nggak mengajar Islam ini, dulu, ya. luga. Gua siapapun yang menentang Yesus gua sikat habis. Bang Luga, tadi kan udah Bang Erik kan bilang ya udah, berarti kan udah. Tadi Ko Sansan Iya. udah bicara Aku udah selesai loh. Aku udah minta Iya, maaf udah tadi sama selesai. dia. Dia ngegas terus. Saya Balikan sama Koko Sansan. ini lagi jadwal. Ini jadwal. Lagi saya berdebat dengan Islam. Ini lagi jadwalnya. Jadi jangan diatur-atur jadwal saya. Boleh, makanya saya bilang, Apa yang mau diperdebatkan? Seorang nabi ngaku. ngomong satu aja. Satu aja. Yang Ya. satu Islam lagi turunin, Dad. Satu aja yang ngomong. Satu aja yang ngomong. Ya. Oke, aku duluan ya. Mujizat nggak ada. Aku duluan ya, Mana boleh? gembol. Aku duluan ya, boleh? Boleh? Oke. Ya, jadi begini, Bro Luga ya. Saya pernah mendengar Anda pernah katanya ke surga, ya. Anda pernah. Jadi Anda ini berada di zaman sekarang yang mempunyai teknologi canggih, di mana kita setiap orang, ya, setiap orang kita, anak kecil pun sudah memiliki namanya handphone, yang di situ ada aplikasi kamera.
Kalau Anda pernah ke surga, tunjukkan fotonya, foto surga itu seperti apa. Sudah pasti otomatis kalau Anda kemana-mana pasti membawa handphone. Ke kamar mandi pun Anda membawa handphone. Apalagi ke surga. Silakan kebuktikan bahwa Anda pernah datang ke surga. Tunjukkan jawab ya. fotonya. Silakan. Oke. Ya, jangan framing. Ya, Ya, kamu kan ingin jangan melihat wajah Yesus. berbohong. Nggak dengerin ya. Oke. Ya, oke. Oke. Kamu kan ingin melihat sorga dan ingin melihat wajah Yesus. Kata orang-orang berdosa dan kaya kau nggak langsung ke sorga melihat kamera-kameranya. Tetapi ada tapinya. Kalau meminta Bang Luga, tolong saya ditunjukkan bagaimana bentuk boolnya Lucifer. Ini masih perlu dipertimbangkan. Kalau ingin meminta bagaimana fotonya boolnya Lucifer, nah itu kau nanti tanya langsung. Itu pun belum dikasih tahu sama kau. Apalagi Yesus Kristus yang masih, karena kau terkutuk. Udah, boolnya Lucifer aja belum tentu lolos bisa ngelihatnya, apalagi wajah Tuhan yang sangat ganteng itu, dodol. Siapa Lucifer? Oke. Bang silakan lanjut Siapa asal kondusif Lucifer? ya. Iya, saya siap-siap zuhur dulu. Di sini masuk zuhur ntar lagi ya. Saya siap-siap. Siapa Lanjut Lucifer? Bang, Aku lanjut nggak Bang. kenal Lucifer, siapa Lucifer. Lanjut ya Bang. Saya zuhur sebentar ya. Yang ada yang aku kenal cuma Luciana, temanku, teman Halo, SD. masuk nggak suara saya ini? Masuk nggak? Masuk nggak suara saya ini? Luciana, Iya, Lucifer iblis bapak kau itu. loh, Oh iya. bapakku. Makanya kalau nggak punya mujizat, saran gue mending tidur aja, ngegembel aja di jalanan, Jangan begitu, ngegembel. bro. Jangan bilang-bilangin orang itu orang tua saya iblis, bro. Jangan ya. Aku masih santai ini di sini. Untung nggak aku maki-maki kau Luga. Masih sabar aku menghadapi kau Luga. Karena aku masih kuanggap kau saudaraku, ya. Jangan begitu. Yesus ngomong, bapak kau bukan iblis. Yesus yang ngomong. Wahyu Yohanes 8, tapi Yesus yang ngomong, kau bapak, karena kau ngikutin ajaran bapak kau. Mana? Ayatnya mana? Ayatnya mana? Yohanes berapa? Biar ku buka di sini. Aku punya 5 Yohanes device 8 ini. ayat 44, iblis adalah bapakmu. Yohanes 8 ayat 44, baca aja. Yohanes 8:44. Bentar ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan baca segala dusta. Ini cocok untuk Anda Luga. Mulut Anda lebih kecil daripada kebohongan Anda gitu. Ini cocok untuk Anda ini. Anda pendusta. Ini bukan untuk saya. Teman kau harus diteguhkan dengan mujizat, congor. Sudah dibilang Iya, sama kau, mujizatmu bikin statement yang mana? penuh Congor dengan Luga. Jangan congor aja dari tadi. Suaramu aja. Yesus Mujizatmu sudah berkata mana? kepada Kau muridnya, matikan aja kami semua yang ada di room ini kalau kau memang benar-benar bermujizat. 8 ayat Itu kalau memang kau 42 ayat sanggup. 8. Bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, Iya, tahirkanlah mana orang buta, buktinya? celikkanlah mata Mana orang buta. buktinya? Aku pun bisa Itu ngusir sudah setan, bukan banyak nggak bisa. terjadi, sudah ribuan, sudah ratusan orang mati. Bangkitkan kau kemana aja, dodong. Aku pun bisa ngusir setan. Aku pernah mengusir setan yang roh jahat yang masuk ke dalam tubuh istriku. Ku masukkan barangku, selesai. Lari dia setannya. Mau apa? Aku bisa. Apalagi? Tapi itu nggak ada dalilnya. Itulah yang membuktikan kau anaknya iblis. Itulah buktinya kau anaknya si Lucifer. Dalilnya nggak ada, dodong. Alah, udahlah. Udah Bang Riki, lanjut Bang Riki. Aku mau cabut lah dulu. Males aku. Makanya gue bilang, udah tidurlah kau. Iya, oke ya. Mujizat nggak ada. Bye-bye. Nabi palsu. buat dialog dengan Sansan aja si Luga itu. Biar kita lihat menipu yang penipu juga. Coba. Jelas ya. Yesus berkata,
Matius 10 ayat 8, bangkanlah orang mati, usirlah setan, celikanlah mata orang buta. Apa yang kuberikan kepadamu cuma-cuma, berikan juga cuma-cuma. Itu kasus kepada muridnya. Jadi murid-muridnya suruh bangkitin orang mati. Nah, sudah banyak terjadi. Nah, sekarang tinggal kau. Muhammad aja nggak pernah nyuruh kau bangkitin orang mati kok. Oke bang. Sebelumnya mohon maaf nih ya, mau nanya ini, Isa itu Tuhan abang itu ya bang ya? Ya. Ya kalau memang Isa Tuhan abang, kenapa dia hadir sebelum Nabi Adam, setelah Nabi Adam? Ya dia punya waktu, dia punya timing yang tepat. Iya, saya tahu. Kalau memang Isa itu Tuhan abang, kenapa dia hadir setelah Nabi Adam? Sedangkan Nabi Adam manusia yang tanpa ayah, tanpa Itu ibu. nggak ada nyambung. Pertanyaan kamu tuh nggak ada hubungannya. Gara-gara dia nggak datang terus jadi dia bukan Tuhan gitu. Kamu ada orang gila-gilanya ya. Untuk menunjukkan ketuhanan itu bukan dia terlambat datang atau nggak datang atau nggak datang. Nah, Tapi ketuhanan itu dibuktikan dari kuasanya. Dia bangkit dari antara kematian. Ngapain kau nanya-nanya pertanyaan konyol gila itu? Goblok amat sih ini anak satu ini. Gila-gila-gilanya. Karena dia nggak datang jadi dia bukan Tuhan. Maksud lo apa sih? Nah, terus Ya, kalau datang bilang terakhir kan kenapa? Kalau yang datang ada di bulan Tuhan. kenapa? Kalau datang di tengah-tengah kenapa? Itu bukan pertanyaan yang nyambung. Tapi Yang enggak, kalau abang kan misalnya lo ngakui bilang, Nabi Isa itu Tuhan abang. Nah, kenapa dia datang setelah Nabi Adam? ya lo Gitu loh. tanya aja sama dia, Dodong. Lo tanya Nah. langsung. Gimana sih abang ini? Kenapa? Jelas. Ya kan saya bilang, kedatangan terakhir atau enggak itu tidak menentukan apa-apa. Dia mau datang terakhir duluan, itu suka-suka dia. Namanya juga suka-sukanya. Terus ada kenapa memang? Terah ke bang. Kalau dia sukanya datang terakhir, kalau dia Aduh. suka-sukanya dia lagi pengen, gimana? Kan nggak bisa dibantah juga kan? Gimana ini para viewer ini? Makanya kalau kau ingin membantah ketuhanan Yesus, setidaknya satu, bangkitkan Muhammad dari kematian, bangkitkan Yesus dari kematian. Saya cuma bertanya. Ya saya bilang, jawab saya suka-suka dia, mau dia datang terakhir kek, saya nggak tahu. Yang penting suka-suka dia. Ada jarang. Lanjut Bang Riki, Bang. Udah nggak ada santannya dia, nggak bisa. Takut santannya gimana itu? Iya, karena ada ini Jadi Nabi, Bang. kalau nggak punya mujizat, mending tidur, jual Bang, jual Bang. apa kayak Kalau jual kolor. Bang- Ya, oke. Kau yang nggak punya mujizat tidur aja lu gak? Kau nggak punya mujizat, kau nggak bisa buktikan kok. Tidur aja lu gak? Kau yang ngomong kok. Kenapa kau nggak tidur? Matius 10 ayat 8, Yesus berkata kepada Kau yang murid-muridnya, mengatakan kau punya mujizat, bangkitkanlah kau orang buktikan mati. mujizatmu. Itu orang, bukan kau. Kau yang aku Sebentar, punya mujizat. sebentar. Kau. Nggak ada sebentar. Sama aku kau ngomong jelas. Saya Nggak bisa kau bohong sama aku lu gak? Nggak bisa. membawa nama diri saya. Nggak ada lu gak. Kau buktikan mujizatmu apa caranya? Sekarang kau bisa kau buktikan. Kapan bisa? Yesus kau buktikan? berkata kepada Buat. muridnya, Nggak ada itu, bohong itu isi Bible kau. dengerin dulu. Sama kayak kau bohong ya berarti. Iya, muncungnya diam Karena dulu kau yang sebentar. baca, Bible itu jadi isinya bohong semua. Iya, diam. Mau kau rusak isi Bible itu rupanya. Iya, Ini yang umat Kristen supaya tahu. diam ya. dulu lah kau. Kalian membiarkan si Lugai ini berbohong. Dia membaca Bible kalian, akibatnya kami menganggap isi Bible kalian jadi benar-benar bohong semuanya. Padahal itu kami tidak boleh untuk membantahnya. Kami tidak boleh membenarkannya. Islam tidak dibenarkan untuk membantah dan tidak dibenarkan untuk membenarkan isinya. Tapi karena si Luga yang membawakan ini semua dengan kebohongan, Bantahnya kalian jangan membiarkan pakai kami tongor Muslim Macau, woi. untuk mengatakan Bantahnya Bible pakai itu bohong. mujizat, bodong. Itu logika. Suruh Luga bantah. kalau kamu pintar. Kau gak sekolah kau. Gak ada ilmu di kepalamu itu, makanya kau gak ngerti.
Cuman sok tahu aja kau, cerita film kau sebut semua. Bajingan. Udah belum? Keluar aja kau, kalau nggak senang kau keluar. Kau nggak gua kasih bohong kau di sini, Diam dulu. bohong sedikit kau bantah. Ngomongnya Nggak ada. gantian anak Beelzebul. Kalau Cucu kau Beelzebul, ngomong lu jujur, diam baru dulu. biarkan. Coba kau ngomong jujur baru Cucu biarkan. Beelzebul. Kau dengar kau bohong, ku bantah kau. Iya, diam dulu kau cucu Beelzebul. Lo kau sebagai cucu Beelzebul kau diam dulu. Ya. Yesus berkata kepada muridnya, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, selikkanlah mata orang buta, tahirkanlah orang kusta. Lalu dilakukan oleh murid Yesus, si Petrus, membangkitkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Berarti apa yang dikatakan Yesus itu benar. Nah, apakah itu masih terjadi? Masih terjadi. Banyak sekali para penginjil-penginjil yang sudah membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta. Pernah ada di Kupang dalam satu malam 22 orang buta melihat. Nah sekarang Oke, dari awal itu pun masih ada kok. saya Apanya langsung berita-beritanya bantah di dari YouTube awal. kemarin. Berat kalau siapa yang menuliskan Bible itu sehingga kamu percaya kalau Bible itu adalah petunjuk dari Yesus? Dari mana kamu tahu kalau itu Yesus yang memberikan film, Bang. petunjuk seperti itu? Dari film. Oke. Kau harapkan kami percaya dengan dongeng-dongeng yang kau sampaikan saja. Kalau Enggak, kita kau beri ingin buktinya. tahu, diam dulu Acung, diam dulu. Kalau kau kita menyampaikan ingin apa yang tahu saya tentang siapa tanyakan, Yesus, kita saya diam. tanya orang Israel, jangan tanya orang Arab. Ya kalau abang Kenapa tahu kau yang ngomong kalau gitu? Israel, Kenapa kau Bang. ngomong di sini kalau kayak gitu? Kenapa Ya. kau suruh orang Israel yang ngomong kemari? Aneh abang Luga ini. Nah, coba. Yang goblok nih kayak gini nih. Gak masuk Ditanya logika. nggak jawab, tapi suruhin tanya orang lain. Tapi dia di sini yang ngomong. Nah diam kan. Iya Kita Dodong, ngomong ini ya. pakai timer dulu, kasih timer dulu, Det. Masalahnya muncungnya nggak bisa diatur nih. Oh, pakai timer pun Det, kalau kau ini juga, muncungnya nggak bisa diatur, itu kasih kau timer. bohong, tetap ku bantah. Nggak peduli aku timer, kalaupun kau yang begini caranya juga. Aku nggak suka aku dengar yang bohong-bohong itu. Ya udah turunlah Ilmu kau. tunjukkan. Kalau kau nggak ikutin Bicara aturan, kau turun pakai kau. ilmu. Pergi kau cebok Kau dulu. yang turun. Kau yang turun. Kau nggak perlu kali kau di sini. Kau pikir kau penting di sini? Siapa kau rupanya? Ah, anak siapa kau? Siapa bapak? Lah, Kau opungmu? Ah, orang yang penting bikin opung debat sama rupanya. Moko Ginta itu acara-acara saya, Dodong. Itu yang debat yang viral itu yang bikin saya. Soal Moko Dinta dengan ekspresi wajahnya yang selalu mencibir. Saya lihat Itu video. acara saya, Mbak. Kau Itu dianggap acara orang gila tempat sama saya Moko yang Ginta. sewa, Dodong. Kau lihat Itu enggak acara setelah saya. videonya Moko Ginta? Yang viral cuma itu acara saya dan itu saya yang bayar. Nyambung. Dodong. Itu Yang acara-acara ditanyakan saya apa, yang Dodong? bayar Apa? kok. Kok jadi Saya kau yang tahu ngatur, kok semua jadi dialog muncung kau yang sejak ngatur. tahun berapa? Kau pikir kau udah hebat kali, anak baru kemarin kau Luga, baru munculnya kau. Kau pula yang terkenal. Coba kau tunjukkan bilang, fotomu. Coba Nggak, tunjukkan kau fotomu. tengok itu fotoku itu, kau tengok itu, kau pikir siapa? Kenapa pas aku bicara kopdar kau nggak datang? Kan? Kenapa apa nggak kau? bilang? Apa Hah? pentingnya kau datangi kau rupanya? Kalau aku Kau bikin siapa? acara kopdar kau datang. Ngomong kau depan Nggak aku. penting kau siapa rupanya? Siapa kau rupanya? Kau mesti pula aku datang. Kau kenapa nggak aku bikin acara kau datang? Nah, sekarang aku tanya, kau ngapain kau ngemis-ngemis sama aku, ngemis-ngemis ngomong sama aku sekarang? Turun kau. Kau aja yang ngemis-ngemis sekarang sama aku ngomong. Det, turunkan Det. Ini orang nggak ada pentingnya di sini Det. Bohong saja. Turunkan Det. Kau yang Tahu turun. Bagaimana? Dia turunin nih anak satu. Det. Turunkan Det. Turunkan Det. Ini Sembarang. orang nggak perlu ada di Gua ini muslim. pemegang tampuk kekuasaan, lu nurunin orang, pala lo yang gue turunin nanti. Apa kekuasaanmu rupanya? Kok kau pula yang menentukan? Kau penghujat. Kau barusan saja mau ngancam Islam dengan menggergaji. Kau bilang kau orang apa di Muslim? Siapa kau? Yang ku gergaji Penghujat biru kau, palsu kau kayak ini kau, sedang bukan diincar, orang bodoh. Islam. Orang Islam Kepalamu yang baik itu gak akan sedang ku gergaji. ditargetkan, biar kau tahu. Yang ku gergaji itu orang Islam yang kayak kau, nonton, bukan. kepala kau ini sedang ditargetkan. Silap aja kau bergerak, hilang kepalamu itu Luga. Jangan kau pikir ini sembarangan ngomong di sini. Wajahmu udah dikenal. Bedul, tolol. Kau Gua sudah cuma dikenal. tanya Setiap sama lo, hari gua kau tanya nanti. mujizat lo.
Ditanya mujizat doang muncung lo malah lari kemana-kemana lo, Dodong. Bukan lari Ditanya kemana-mana. mujizat Kau malah. yang ditanya tak bisa jawab, nggak bisa bicara jujur kau. Tak kemana-mana kau bawa. Ditanya sama kau, tunjukkan mujizat kau. Kenapa jadi Kok kau aku lari pula jadi yang nanya. tersenyum muncung Aku yang kau? minta buktinya mana? Buktinya kau nabi mana? Kok kau pula Iya, yang kau minta juga mujizat balik? ya sekarang Nggak modal gitu kau nanya caranya. menguji kenabian Nggak apa? gitu cara. Kayak gitu kau Modalmu bilang kau terkenal berdebat. modalmu Bodoh kali kau. menguji kenabian nggak Orang boleh berdebat cuma itu modal Luga, muncung. mempunyai Lo aja nggak persiapan, punya semua mujizat disiapkan. kok. Kata-kata itu semuanya teratur. Kata-kata itu semuanya punya dasar, bisa dibuktikan. Nggak asal ngomong tapi ya orang supaya orang percaya Iya, maksa-maksain nggak mujizatmu gitu. apa, Itu bukan Dodong? namanya orang berdebat, Mujizatmu yang Luga. kutanya. Itu namanya orang berkombur, penipu. Iya, mujizatmu apa sebagai dasar supaya Nggak kau bisa perlu. Yang bercongor? kuminta kan buktikan kau Ditanya nabi itu apa mujizat, mujizatnya. malah lo nanya mujizat gua dongo. Mujizatmu yang Kau kutanya, yang mengaku tunjukin sebagai lah. nabi, kau yang harus menunjukkan buktimu. Mana nabi Dodong. Ya kalau orang Udah ngaku banyak nabi kali kau biarin bohong saja. Kalau selama kau ini. berani Aku hanya mengcounter membantah kenabian, bohongmu tunjukkan sekaligus. mujizat muncung kau. Mujizat muncung kau nggak ada. Kalau mau becongor Kalau gigi nggak bisa kau nanti jawab, kau ditampar kau. turun aja, Det. Turunkan, Det. Ini orang ngomong nggak Kok jelas. kalah debat Nggak turunin sesuai. sih? Ini ruang Kutanya kan diskusi untuk mujizat. ilmu. Apa Bukan mujizat untuk kau, materi yang nggak Bang? jelas. Saya cuma modal muncung sama congor. Nggak boleh modal muncung dan Ya, congor kau gigi. itu cuman muncul sama congor, nggak bisa kau buktikan apapun yang kau bicarakan. Semua yang kau bicarakan bohong. Semua kau janjikan sama orang kau bohongi. Di trompet Itu pula ada nanti semua kau. terpantau. Matamu itu lumpangkan dulu. Kau asal aja kau bicara sama orang, nggak tahu kau siapa orang, kau asal sembarangan kau. Lepas kepala kau nanti. Yang kutanya mujizat kau congor. Itu yang kutanya. Yang Jangan bodohnya cuma kau kau, bercongor begini. yang goblok kau rupanya disuruh buktikan aja nggak ngerti kau kayak gitu Nabi. Yesus Dodong. itu ditanya-tanya orang, ditunjukkannya mukjizatnya Ditanya langsung. mujizat malah Kau bercongor. Udah dipaksain pun nggak bisa kau tunjukkan kayak gitu kau ngaku Nabi. Nabi tak berakal itu, Bang. Memang kau penipu. Jelas sekali penipu. Bodoh tapi mau menipu. Macam kau inilah. Jadi kok tiap hari kau jadi Mengatakan nggak ngerti kau. orang Bodoh, goblok. nabi penipu Kayak itu orang nggak gila kau boleh tiap cuma hari lu modal kali dikata-katain congor. orang. Malu kami orang Medan lihat kau. Kami Aku nggak tahu Yesus ada sudah Tambunan ini yang nonton ini. Kalau tahu dia, kurasa kalau cucuku kulumat kau masuk mesin giling daging kau biar habis. Bikin malu kan aja kau kutanya soalnya. sama kau. Kau udah ngerusak nama marga Tambunan se-Indonesia kau. Kami sudah membuat mujizat. Kau. Ya, YouTube-nya Kami ada. nggak ada Nah, sekarang kami. Kau tinggal ngaku sendiri kau, kau, bukan Dodong. kami. Kau ngaku Si kau Dodong nabi, satu kau ini. yang tunjukkan, bukan kami. Kau yang kau tunjukkan tuh kami orang lain kau tunjuk. Yang nabi dia apa kau? Kau pikir orang bodoh yang kau jangan ngomong tiap hari ya? Iya, tapi kan Yang untuk orang gila kami kau kan juga. kami kan sudah Di sini mengatakan semua orang yang mati ngomong itu bangkit, orang berilmu. orang lumpuh Kami itu baca berjalan, Bibelmu. orang kusta Kami diceritakan. bahkan bisa baca bahasa Ibrani Bibel aslinya. Kau nggak bisa. Kau pula membodoh-bodohin orang. Kami bisa baca bahasa Arab, tulisan Al-Quran itu. Kami mengerti artinya, kami paham. Kau Oke, nggak tahu terakhir apa-apa. mujizatmu Yang kau apa? baca cuman kitab yang udah usang yang nggak jelas isinya itu, nggak tahu kau dari mana pun dia Dodong. diterjemahkan. Nanti ku tampar Kalau muncung bisa kau, ku kau tanya bantah, kau mujizat jawab. kau apa? Jangan banyak Kau kali tinggal di cerita mana kau sih? bohong di sini. Dodong, Di Medan kau tinggal di aku. mana? Tinggal di mana kau? Di Medan aku Hah? banyak kali muncung mulai dari Siapa kemarin. namamu? Jumpa pun nggak berani Namamu siapa? Banyak kali cerita kau. Namamu siapa? Gak usah ulang-ulang, nggak perlu dua kali sama aku ngomong. Sekali Takut cukup. Kalau tahu. mau berani Kau kau aja kemarin pakai- aku tantang kau datang. Kau naik ke sini. Kau pakai di akun sana palsu kau. Akun kau aja palsu, Kau Dodong. tengok itu fotonya. Kau tanyakan orang-orang yang ada di Met, grup-grup muslim. ini akun palsu ini. Mana ada nama Tempolo? Apa men Tempolo? Masa nama kau? Kau orang Batak, marga kau apa? Ku cari nanti kau, Dodong. Gak bisa baca kau ternyata memang bodoh kau. Sekolah kelas berapa kau? Hah? Gak sekolah kau ya? Pantasan bodoh kayak gini. Pantasan kayak orang gila kau ngomong, gak ada dasarnya, gak pernah baca buku kau ini sekurasa. Kau Batak Dengar-dengar tapi aja. Islam. Kau Batak Dale kau. Bedul. Goblok kau.
Nabi, kau bilangnya bisa ini, bisa itu. Paling Nggak kau tahu Nasution. kau aku siapa? Paling marga kau kalau nggak Harahap, Nasution, Iya. Lubis. Kau Batak Islam Kau kau. situ. Udah, Det, lanjut, Det. Batak Turunkan Islam aja. kau. Atau tutup aja, Det. Nggak minat aku nanggapin. Kau turun. Nggak level ini, nggak level orang Islam nih. Yang Islam yang baru Udah turun aja sekolah, kau, Dodong. baru sekolah TPA pun nggak cocok ngomong sama dia nih. Nggak level orang Islam ngomong sama orang goblok kayak gini. Terlalu goblok. Ditanya mujizat, malah muncungnya kemana-mana. Entar dicampakkan muncungnya nangis. Tahu kau Luga, seperti apakah kau di pandangan kami Muslim yang selama ini berdialog? Aku bicara jujur, pandangan Muslim padamu seperti yang kukatakan tadi, semua itulah. Iya, bantah pakai Tahu aja mujizat, yang bodoh congor. kau. Jangan Merasa cuma kau dia congor-congoran kau, ketangkap. nanti lama-lama ku Manggakan tampar diri lu muncung kau, dulu ya. terlalu sombong. Ku tampar lu. Matamu aja nggak bisa lempang sampai sekarang. Kau ngaku nabi. Mau kau ku tampar muncung kau? Bukan orang. Mau nggak muncung Bukan kau ku tampar? matamu itu. Tampar lah kalau bisa. Nanti ku tampar muncung kau. Ya, Kau tinggal di mana sih, lempangkan Dodong? matamu itu dulu. Wah, bertanya bolak-balik kau. Ya, comeback, Tahu. ada apa ini? Sorry, Udah, saya baru turunkan, selesai turunkan, sholat dulu. turunkan. Gak minat aku bicara dengan orang goblok ini, Det. Nggak mau salah dia, Bang. Sabar ya, Bang Luga jangan gitu dong, Bang Luga. Gimana dong? Kan saya bilang, boleh membantah ketuhanan Yesus, boleh, bukannya nggak boleh. Tetapi jangan cuma modal sempak, harus ada mujizat. Silahkan tunjukkan mujizatnya. Ya, ntar sebentar dulu Bang Luga. Bahasanya ini Bang Luga. Jangan gitulah. Oke, Det, aku mau mobilin aku lagi, Det. Jadi lanjut aja dulu ya. Aku turun dulu. Aku Gak ada Kristen Bang, lain lalu mau naik seberapa ini apa yang ya? penting? lanjut. Frankie Braxton ini nih, Frankie Braxton. Wah, namanya. Ini Kristen ini, Frankie Braxton ini. Mana naik. Bukannya nggak boleh mendebat Yesus, tapi jangan cuma modal mulut. Harus menyatakan tanda-tanda mujizat, boleh. Tapi jangan cuma modal mulut doang, nanti orangnya jadi emosi. Harus juga tanda-tanda heran, membangkitkan orang mati, mengusir setan, menurunkan api dari langit. Baru keren. Kita pun ada perlawanan. Ini kalau cuma modal Keren mulut, ya, Bang, ya? lama-lama orangnya bisa jadi emosi. Keren. Emosi Bang, jadi Bang. bawaannya. Bang Riki mana? Naik lagi Bang Riki. Nanti kalau Bang Luga jangan saya turunin Bang Luga nih Bang Luga. Jangan gitulah Bang Luga. Ya kan saya sudah ngomong halus nih. Jangan cuma modal perkataan, bantah dengan mujizat. Kan gitu yang saya bilang. Tapi karena ngotot-ngotot akhirnya saya rubah perkataan jadi muncung. Makanya jangan emosi supaya saya pun ngomongnya halus. Ayo, jangan cuma perkataan tapi bantah dengan tanda-tanda heran. Karena ini Tuhan pun membawa bangsa Israel dari bangsa Mesir itu penuh dengan tanda-tanda heran. Ya, Erik Masela juga selamat siang ya, selamat bergabung. Erik Masela ini dari Kristen ini Bang. Nah ini nih tanya dulu Bang, Erik Masela ini udah dibaptis Islam belum gitu? Dari Kristen tuh Bang. Bang Erik Masela. Erik Masela. Jangan jawab. Ya salam. Iya, abangnya udah dibaptis Islam belum? Kenapa? Abangnya udah dibaptis Islam apa belum? Apa hubungannya? Iya, kalau belum dibaptis Islam nanti dia dibaptis Islam sama Bang Luga lah. Bang Luga itu tukang baptis Islam itu. Apa hubungannya? Loh, kok apa hubungannya? Jelaskan Bang Luga, Ditanya kok apa hubungannya sih? Kalau nggak baptis Islam masuk neraka. Masuk neraka kalau nggak baptis Islam. Iya, harus jelas gitu loh. Udah toh. Anda sudah baptis Islam apa belum? Yang menentukan masuk neraka kan bukan baptisan toh. Nah itu Bang Luga barusan mengatakan kalau belum dibaptis Islam auto masuk neraka itu. Gimana dong? Ya kan ya, ada ayatnya di mana bilang tidak dibaptis masuk Nah, neraka. jelasin Bang Luga. Oke, yang Muslim tahan dulu ya. Yang Muslim tahan dulu. Jelaskan Bang Luga. Ini nggak paham nih nampaknya orang ini Bang Luga. Yohanes 3 ayat 5.
Yohanes 3 ayat 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tepat masuk dalam kerajaan sorga. Itu ayatnya tuh. Air dan roh itu bukan baptisan. Jadi kalau belum dibaptis Islam, jadi ini ketahuan nih nggak baptis Islam nih. Ada ditakut dia. Air dan roh itu bukan baptisan. Siapa yang ajar kalian itu dapat ajaran dari mana tuh Bang Luga bilang dibaptis yang air dan roh itu baptisan. Ketahuan dia, Pak. Ajaran dari mana tuh? Kenapa dia Bang Luga? Masa iya sama Oten beda premis sih? Gimana sih kalian? Sama Oten loh. Masa ya beda asumsi? Lucu kalian nih. Gimana? Ucok, Yesus itu tidak Islam apa percik? Jawab, si Ucok dulu yang jawab. Aja Cok. Gimana itu Bang Erik, Bang Luga? Kalian Ya, sama Oten gimana? beda premis? Gimana Bang? Masa ya sama Oten beda premis? Beda asumsi? Bang, Itu kalau Yohanes 3 ayat 5 itu bukan menunjukkan kepada baptisan, tapi tentang mengenai mengerjakan firman Tuhan, dilahirkan oleh firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan supaya hidup menjadi baru, bukan dibaptis, itu bukan tujuannya begitu. Salah dia punya pemahamannya tuh Bang Luga. Jawab pertanyaan saya, Yesus itu dibaptis percik atau diselam? Jawab, Dodong. Ya baptis Islam tuh, kenapa? Apa hubungannya dengan Yohanes 3 ayat 5? Nah, kalau Yesus aja dibaptis Islam, kenapa kau jadi baptisan anak kecil? Tidak ada, saya juga baptis Islam, tapi maksudnya begini. Hubungannya Yesus baptis dengan Yohanes 3 ayat 5 itu apa yang perlu dipertanyakan? Ya kita harus ngikutin teladan Yesus dong. Kalau nggak ngikutin teladan Yesus ya masuk neraka lah. Aduh, ini. Ya tidak tuh. Bukan Udah tidur lah kau, nggak bisa debat kau turun kau. Turun. Nah, maksudnya hubungannya Yesus, abang kan bilang Yesus dibaptis, disalamkan. Nah, terus di Yohanes 3 mengatakan itu tentang kelahiran kembali. Hubungannya apa? Maksudnya begitu dengan tadi abang di awal bilang kata masuk neraka. Maksudnya apa? Ya kalau tidak dibaptis ya masuk neraka lah. Kan itu kan perintah. Ayatnya di mana? Perintah Ayatnya nggak di mana? ditaatin masuk neraka. Masuk neraka. Ayatnya di mana, Bang? Ayatnya di mana? Tidak dibaptis masuk neraka. Yesus berkata, siapa yang tidak mentaati perintahku sudah berada dalam murka Tuhan. Baptisan itu kan perintah. Disuruh kau dibaptis, kau malah baptis percik. Percikan itu bukan baptis itu cuma nyiram-nyiram pala, bukan baptisan itu namanya. Tapi bukan maksudnya maknanya. Maknanya kan beda tuh. Maksudnya begitu Baptisan ya. itu adalah lambang dari kepenuhan Roh Kudus. Ya, baptisan itu adalah lambang dari kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus ya masuk neraka. Yohanes 3:5. Baptisan itu adalah pertanda kalau orang itu akan mau menerima baptisan Roh Kudus. Itulah dikasih dulu tandanya. Dibaptis air. Nah, kalau lu baptis air aja nggak mau, gimana lu mau bisa menerima Roh Kudus? Baptisan itu bukan lambang. Baptisan air itu bukan lambang baptisan Roh Kudus, bukan lambang. Salah kalau begitu. Oke. Kau berbahasa roh nggak? Kutanya dulu sama kau. Kau berbahasa roh nggak? Berbahasa roh tuh orang yang sudah dibaptis pasti ada bahasa roh, tapi kan bahasa roh itu kan pemberian dari Tuhan, bukan dibuat-buat. Iya, aku tanya sama kau. Kau ada bahasa roh nggak? Dapat bahasa roh nggak? Dapat tuh, kenapa?
Pokoknya kan setiap yang Sudah dibaptis pernah dengan berbahasa air roh? pasti. Hmm. Kau sudah Kenapa? berbahasa roh? Tapi bahasa roh itu dipenuhkan oleh Roh Kudus, bukan Iya, dibuat-buat. aku tanya sama kau sudah berbahasa roh belum? Sudah tuh, kenapa? Masalahnya Nama kalau pendeta sudah kau dibuat. siapa? Kau gereja mana? Tidak usah tanya ke situ lah, Bang. Tidak usah Adalah tanya ke turunlah situ. kau, turunlah kau. Turun. Ganti yang lain, ganti yang lain. Cukup. Gak nyambung. Gitu dong Bang Luka. Jawab sesuai data yang ada, di mana dikatakan dibaptis itu perintah. Tuh, biar mantep. Kok malah suruh turun? Dia mau data, Ada Bang. di Matius Data. itu perintah. Nah, tunjukkan data di mana perintah Kan saya baptis itu ada. bilang, gerejamu gereja mana? Saya tanya nama gerejanya, dia dan udah nyerah langsung. Ya saya juga nyerah. Kalau nggak mau ngasih tahu nama gereja, saya nyerah. Nggak tahu sih datang dari mana dia. Gereja saya. GPDI. Gereja apa? GPDI. Oke, GPDI. Oh, memang GPDI ini ajarannya 50% benar, 5% ngaco. Kenapa? Ngacunya di mana? Loh, Baptis jangan Islam, tapi masih ngikutin. sama Oten masa saya bilang ngaco. Berarti Anda juga ngaco dong. Gimana sih? Bukan sesama Oten. Ini bukan masalah Kristen apa enggak. Ini masalah Kristen-Kristen palsu. Ini bukan orang Kristen. Loh, nggak Ini boleh cuma gitu Kristen dong. palsu. Loh, kok bisa? Kok Iya, Anda iya. bisa menetapkan kalau itu Kristen palsu? Loh, jangan gitu dong. Di Kristen kan di ajaran saling mengasihi loh. Kok Anda mengatakan gitu? Sekarang sebenarnya yang mau saya ajak debat ini siapa? Muncungmu apa muncung yang satu ini sebenarnya? Ada dua muncung di siapa yang mau dilawan debat sebenarnya? Satu aja ngomong. Saya hanya meluruskan. Anda jangan gitu dong. Ya udah kalau lu lurusnya diam aja, jangan banyak ngomong. Kan lu kan cuma ini kan yang saya ajak ngomong kan dia. Sekarang kau gereja apa? Coba. Kau gereja mana? Cok, kau gereja mana, Cok? Si Ucok nggak mau jawab lagi. Selalu aja takutan kalau ditanya nama gerejanya. Ketakutan mulu. Gimana lo? Abang gereja mana? Saya GBI. GBI-nya Pendeta Pantas, Niko. GBI itu punya cara kerja, cara ngomongnya kurang bagus. Seperti abang ini. Tidak ada kasih. GBI itu Bukannya merasa diri tidak ada benar. kan? Ya GBI wajar dia merasa benar. Satu, dia paling kaya. Dua, jemaatnya paling banyak. Tiga, dia paling banyak mujizat. Kalau gereja lo, ini banyak GPD di sini. Bangun gereja aja nggak mampu. GBI banyak. Tapi di pusat saja, tapi mencuri jemaat. Bukannya mencuri jemaat. Jemaatnya udah nggak mau lagi bersuamikan gereja lo. Udah nggak mau lagi bersuamikan gereja lo. Makanya dia mau cari suami baru, gara-gara nggak bisa dipuaskan. Cara kerjanya harap gampang begitu. Mujizatnya ada, kalau gereja lo kan nggak ada mujizatnya. Siapa bilang? Cuma ngomel. Tidak ada mujizat. Kau aja yang kurang pengalaman, kurang jam terbang. Jam terbang kamu kan di YouTube. Ahamande tuh gua kenal, Cok. Ahamande tuh gua kenal. Ahamande bos lo. Tuhan lo Ahamande tuh gua kenal. Shalom. Selamat pagi jelang siang saudaraku Dedi. Ya selamat siang Bang. Aduh, lama nggak jumpa kita nih Bang. Iya. Ada juga Erik ya. Aku lihat Abang Erik sama Bang Luga saling ini. Kenapa ini? Kenapa bro? Kenapa ada apa ini? Kenapa Bang Luga sama Bang Erik sepertinya kurang sepaham ini? Kenapa ini? Dia mengatakan bahwa dibaptis percik tetap ke sorga, ya. Jadi kalau saya mengatakan orang harus dibaptis selam, di si Erik bilang enggak bang, baptis percik pun bisa langsung terbang langsung ke sorga. Ya itu saya bilang itu bertentangan dengan Alkitab karena Yesus sendiri dibaptis selam.
Nah, dia adalah orang baptis selam tapi membela baptisan percik. Dia jadi berada di dua kaki. Dia berada berdua muka dia. Karena dia di GPDI tapi ajarannya Protestan. Nah, saya meluruskan kalau kita di baptis selam ya baptis selam. Baptis percik itu bukan baptisan. Jadi kalau orang belum dibaptis selam nggak akan masuk surga. Nah, lalu dia bilang enggak bang, masuk percik juga bakal masuk surga bang. Katanya ya udahlah. Ke neraka aja lah kau, aku bilang. Silakan. Iya, Bang Luga, permisi dulu Bang Luga. Nah, di sini kan ada Bang Wibawa Nangin juga dari Kristen, Pak Erik Masela juga Kristen, siapa si Demian juga Kristen. Jadi di sini ya punya hak jawab lah masing-masing seperti itu. Seperti itu ya Bang Luga ya. Silakan lanjut Bang Luga. Silakan lanjut Bang Luga. Saya komentar sedikit ya. Coba kalian perhatikan wajahnya Luga itu mirip Belzebul loh. Bang Luga. Ini lagi nih. Anaknya Belzebul lagi datang nih. Ayolah, Wibawa Parangin. Wibawa belum bicara. Itu Bang Wibawa belum bicara, sabar dulu Dem. Ah, Demian ini juga. Sabar dulu. Silakan Bang Wibawa. Ayo, Wibawa angin-angin coba jawab. Apa yang ingin kau bantah dari ayat itu? Di dalam Alkitab itu tidak pernah mengatakan bahasa roh itu araba-araba. Demian, sebentar dulu. Ah, sabar dulu Demian. Nafsu banget nih orang berdebat ya. Apa lo kehilangan apa? Bikin room sendiri lah. Jangan kau Gue Kristen, gue punya hak jawab. Iya, Kalau ini lu belum waktu kamu. Ini lagi si Wibawa nangin-nangin yang waktunya si Wibawa sekarang. Silakan Wibawa, jangan lama-lama Wibawa. Cepetan. Aku satu cuman aku minta, kalau sesama Kristen itu apapun yang terjadi di medan perang jangan saling menghadapkan senjata dong, itu aja. Juga Bang Uco. Itu aja. Jangan saling menghakimi. Itu aja karena bukan saling menghakimi, dia bertanya katanya kalau tidak dibaptis Islam tetap ke surga. Iya saya bantah dong. Lu gimana sih lo? Artinya gini. Kita menyatakan kebenaran di sini bukan kebohongan Wibawa. Lu memang sudah dibawa ke surga tapi lu juga perlu belajar. Iya, ya maksudku bukan gini, karena lu tidak pernah dibawa ke surga terus jadi lu nggak perlu belajar. Gue juga pernah dibawa, bukan cuma lu doang. Iya, artinya gini Bang Luga. Nanti hal itu sesama Kristen di room yang lain gitu maksudnya. Tidak. Itu lo udah kok lo kayaknya sudah dirasukin oleh apa guru-guru palsu lo. Ini forum umum, siapapun orang boleh bertanya, nggak bisa kita atur-atur orang di sini. Namanya orang bertanya ya silakan. Ya. Kita mana bisa setting-setting orang harus di sana, yuk ngumpul dulu ke sana. Siapa yang mau ke sana? Kalau ada orang bertanya silakan dijawab dengan kebenaran, nggak perlu harus setting-setting. Jangan di room Islam. Ya mau di room di hutan belantara juga kita jawab. Jangankan di room Islam, hutan belantara sekalipun. Kalau memang itu kebenaran harus ditegakkan. Jangan gara-gara ingin menjaga perasaan orang, jadi Tuhan jadi kamu abaikan. Kamu gimana sih? Apa kamu udah nggak beriman lagi seperti dulu? Dulu iman kamu bagus, dibawa ke surga. Tuhan bicara sama kamu. Sekarang kok jadi beda iman kamu? Enggak, maksud kamu banyak berdoa kali. Kamu kurang berdoa ya? Mungkin Bang Ucok tadi belum paham. Jadi dijelasin. Kita tidak bisa mengatur orang bertanya, bro. Kita tidak bisa mengatur orang bertanya. Kalau kita ngatur orang bertanya, sekarang apakah saya harus bikin room lagi supaya ngumpulin orang lagi sejam lagi orang baru ngumpul? Itu kalau ngumpul, kalau nggak ngumpul gimana? Ya, jadi kamu jangan seperti itu. Dimanapun kalau memang ada yang diluruskan, baik itu Kristen palsu, baik itu Islam, silakan diluruskan. Karena Kristen palsu juga berjibun. Kristen palsu banyak, makanya yang aku tahu yang mengajarkan ajaran cuma Kristen aja. Muslim di 2-3 menit yang lalu saya gergaji. Ya, sekarang gilirannya yang si Protestan berbulu GPD ini.
Iya, itu dia maksudku. Kalau memang dia Pantekosta, pasti Ganti-gantian dong ngegergajinya. Sebentar lagi masuk pentayan. maksudku gini bang, abang Uco itu ngakunya dia Pantekosta. Kenapa dia nggak baptis selam itu ditanya? Maksudku. Dia masalahnya Pantekosta, tapi dia mendukung baptisan percik. Dia bermuka dua masalahnya. Oh, nggak bisa gitu dong. Kalau memang Pantekosta, Dia ya Pantekosta bermuka dua. Dia membela Protestan. Dia juga membela. Jadi dia ini hidup di dua alam, lebih jahat. Halo, Bang. Bang ini salah pengertian. Dia ini cuma mungkin baru seminggu di Pantekosta. Bang, dengar ini. Bang tadi ngomong di awal, saya pernah dengar abang ngomong di awal. Abang bilang begini, kalau tidak dibaptis, hukumannya masuk neraka. Itu yang saya tidak setuju dari abang punya kataan itu. Kan tidak ada memang kalau gitu, baptisan percik maksud saya. Baptisan percik. Ya, kan menurut ini. saya baptisan percik masuk neraka. Tapi kalau baptisan selam masuk surga. Tapi begini bang, coba bang bedakan. Yang saya maksud baptisan percik. Coba bang kan tidak dibilang kan, maksudnya begini bang. Kan kita dibaptis kan pakai nama Yesus, iya toh? Nama Yesus. Jadi nama itu yang nama yang berkuasa, nama Yesus yang membawa kita ke surga. Betul tidak bang? Oh tidak. Bukan masalah pakai nama. Iblis juga bisa pakai nama Yesus. Yang sekarang adalah selam atau percik. Selam lautan api, percik lautan api, selam terdaftar namanya di surga. Karena kami sudah pernah didatangin Yesus. Yesus bilang, orang kalau tidak dibaptis selam, namanya tidak terdaftar di surga. Itu Tuhan Yesus mendatangin kami. Yesus ngomong kayak gitu sama kami. Iya, kalau itu saya setuju. Jelas. Begini bang. Tapi enggak gini bang. Kalau abang bilang baptisan sebagai ini, itu bukan patokan ini, dasarnya. Yang abang tadi bilang mengenai Yohanes 3 ayat 5 itu bukan tentang baptisan. Itu yang saya tidak setuju, abang bilang begitu. Bang Erik. Iya, tapi itu adalah kepenuhan roh, itu juga lambang dari baptisan. Diam dulu kau Demian, lu cari tempat lain deh. Ini ngintilin mulu nih anak satu nih. Lu cari debat lain-lain aja, ngapain lu ngejar-ngejar gua? Lu kenapa kepanasan sama saya? Santai aja kali, jangan terguncang itu selalu. Lu jangan ngemis debat sama gua. Ngapain saya mulu di mana-mana. Lu nggak level sama saya, tahu nggak? Ya udah lu keluar kalau level. Iya, lu bukan level saya. Ngapain saya cari lu buat debat? Nggak level, harga diri saya Ya jatuh. betul, gua bukan level lo. Level lo boolnya Beelzebul. Level lo kan boolnya Beelzebul. Itu mah bapak lo. Udah jangan bapak berantem. lo. Bang, halo Bang Domin, jangan berantem dong. Enggak berantem bang. Oke, kembali lagi ke topik. Silakan. Demian diam dulu. Kasih ke Wibawa dulu yang ngomong. Silakan. Wibawa sama sini aja. Kami bertiga aja dulu. Kami bertiga aja dulu. Moderator ganti-gantian. Jangan saling ini dong Bang. Sabar dem. Demian turunin dulu deh sebentar. Dia masalahnya nggak tahan dia kalau nggak ngomong. Moderator yang ngatur bukan lu. Dia sama Wibawa dulu. Wibawa sama si Ucok satu ini nih. Demian. Ayo. Saya turun aja dong bang. Saya yang turun. Oh jangan. Kalau Anda turun, Anda silakan dibantah. Kalau Wibawa Parangin Angin sudah punya ajaran baru bahwa dibaptis percik masuk surga, silakan akuin di depan umum. Kalau memang kamu udah ngakuin ajaran baru. Aku dibaptis lambang, Bang Luga. Nah, jadi menurut kamu baptisan percik masuk surga enggak? Di situ yang sudah lalu biarlah berlalu. Jadi gini maksudnya, Bang Ucok juga jangan saling memaksakan diri. Bang Dem juga jangan yang penting berantem. Dengarin satu-satu. Jangan ini itu aja. Kalau aku Bang Luga. Ya, karena iya. Satu-satu kita. Ganti-gantian. Iya. Gini kawan-kawan. Saya cuman mau menyampaikan, Luga ini kalian gak usah ladenin. Nggak boleh orang sakit itu. Itu yang salah. Itu Bang. Biarkan aja itu. Gini. Kalau kalian ladenin, saya kasih tahu buat kalian yang nggak ada ujungnya.
Mending gak usah ngomong sama dia. Demian, di mata saya kamu sudah pasti masuk neraka, Demian. Udah, kamu pasti ke neraka. Udah, itu udah fix. Jangan merasa diri benar. Kalian dulu saya pastikan kalian pun ikut gila benaran. Iya, Bang Dem. Bang Luga ini kadang-kadang merasa diri benar. Jangan Bang begitu, Dem. jangan seperti begitu, Bang. Kalau kita udah masuk ke room ini berarti harus Denny gitu. Ya, kalau nggak mau meladeni jangan naik gitu, Bang. Jadi jangan. Iya, jangan naik. Lu turun aja. Ya sudah, sebentar. Oke, maaf ya, si Demian saya Ya, turunkan turunin dulu. Oke. Oh ya sudah, oke. Kita bertiga aja dulu. Di bawah sama Oke. silakan. Jadi begini ya, kalau kamu GPDI ikutin ajaran GPDI. Kamu jangan gabung-gabung ajaran Protestan dengan ajaran GPDI. Namanya kamu jadi penipu. Itu maksud saya. Kalau jadi GPDI, Bang, saya tidak jadilah gabung, Bang. GPDI. Itu satu Cuma yang saya ngomong. perlu terangkan kan tidak ayat. Bang, dengar Bang ini, Ucok. dengar saya, Bang. Tidak ada ayat bilang baptis percik itu masuk neraka. Ayatnya di mana? Coba, Bang, tunjukkan di sana. Ada. Mana? Ada. Semua yang tidak mengikuti teladan Yesus itu masuk neraka. Contoh, Yesus dibaptis selam. Kau malah baptis bebasan percik. Yesus umur 30 tahun, kau anak kecil. Berarti kan kau sudah menantang Yesus itu. Kamu sudah menghina Yesus itu dengan cara seperti itu. Yesus dibaptis umur 30 tahun, kau anak kecil kau baptis. Yesus dibaptis selam, kau dipercik. Berarti kan kau sudah ngehormatin orang kau namanya. Ada tulisan Kalau kau di dunia preman kau udah digampar orang. Memang di situ tidak kan sudah dicontoh. Jangan merasa Ada kok Yesus keluar dari air, ada tulisannya. Dengerin ya, ada kok ayatnya di dalam Alkitab. Ya, diam dulu kau, diam dulu, Cok. Gini. Di dalam Alkitab ada yang namanya Naaman itu dia penyakit kusta. Dia mencelupkan diri ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, itu juga lambang dari bahwa orang harus dibaptis selam karena Naaman itu mencelupkan diri ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali dan Yesus pun dibaptis di Sungai Yordan. Jadi kalau macam saya pada waktu dia mencelupkan diri bukan dipercik itu. Iya, memang secara Oke, gimana Bang Ucok? Coba. Ini anak setan. Jangan Antikristus ini anak satu. Maksud Bang Ucok ini gimana? Penipu ini anak satu. Coba Bang Ucok. Halo. Halo Erik. Iya, halo. Gimana maksudnya? Enggak, Abang dari mana? Kan tidak ada ayat dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa kalau baptis percik itu masuk kalau baptis percik itu masuk neraka. Kan tidak ada ayat yang ngomong begitu. Cuma Bang Luga ini seakan-akan merasa diri benar di sini. Jangan seperti begitu. Bang Ucok, sebenarnya gini. Kita jangan mencari yang tidak ada, tapi ikutkan yang ada. Itu aja, Bang. Kita jangan mencari yang tidak ada. Yang tidak ada itu nggak perlu dicari. Yang kan contohnya ada. Yesus aja ditelan. Yohanes Pembaptis juga tidak pernah membaptis orang dengan baptis percikan. Assalamualaikum. Ya, selamat siang, Bro. Jangan ganggu dulu, Pak Fitro. Jangan dulu, Pak Fitro. Sebentar ya. Kamu mau dengar dulu. Kamu diam saya dulu. Menyapa dulu. Saya cuma menyapa saja. Baik, saya mau memantau. Selanjut. Nah, itu. Ya. Kita sebawa ke sana. Silakan Bang Luga. Kalau tidak dibaptis percik kau, daftarkan diri kau ke Lucifer bapak kau. Warna apa, Mas? Tambah troli ya. Jadi Bang Ucok itu aja biar aku cuma daftar. Halo Bang Ucok. Masih dengar Bang Erik, Bang Ucok? Halo? Udah mencret dia. Bang, saya turun. Ya, saya turun aja. Udah mencret dia. Turun dulu Bang Erik. Udah turunlah kamu. Turun kau. Dodong nggak mau dibaptis. Susah kali kalau dia jalan. Turun.
Uang Luga, uang. Oke, Petrus Bang masuk. Erik yang salah, dia nggak bisa mempertahankan iman dia itu. Petrus masuk. Ya. Congor Ya, orang buka. salam, Horas. Terima kasih. Terima kasih yang telah memberikan koinnya, ada sekitar 1000 koin saya dapat terima kasih, semoga bermanfaat ya. Bahas apa ya? Oke, begitu. Baptisan lah. Mainkan lah. Baptisan Pak Petro. Jadi Bang Luga ini kenapa? mengatakan bahwa kalau tidak baptis selam, di luar baptis selam itu masuk neraka. Contoh misal seperti baptis percik, itu masuk neraka. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Petro, silakan. Jadi memang karena belum ada orang yang kita lihat masuk neraka atau masuk surga, jadi itu mungkin nanti bisa kita lihat ujungnya. Tetapi memang Yesus dibaptis dengan diselam, iya betul. Tetapi memang gereja mempraktekkan ada macam-macam rupa baptis, ada yang selam, ada yang percik, bahkan ada yang tidak pakai air dan tidak pakai apa-apa. Jadi memang gereja tidak menetapkan harus pakai selam, apa harus semua format baptisan itu selama diselenggarakan oleh orang yang qualified orang qualified dan memenuhi format yang Yesus ajarkan, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu valid. Karena Yesus sendiri tidak pernah membaptis secara langsung. Tugas membaptis itu diserahkan Yesus kepada para murid dalam membaptis. Demikianlah ketika Petrus membaptis tahanan atau serdadu di penjara itu, di sana di dalam penjara itu, karena saya pernah masuk ke dalam penjara itu di Roma, di Vatikan. Ketika Petrus di penjara itu hanya ruangan kecil, tidak hanya ada air tetesan sedikit-sedikit dari air lembab, tetapi Petrus membaptis dan tidak mungkin diselam. Tetapi seperti yang Luga katakan, sebisa mungkin memang baptisan itu kalau boleh diselenggarakan dengan diselam itu jauh lebih baik. Tapi kadang-kadang situasi, kondisi tertentu, ya gereja juga mempraktekkan baptis baik secara dikucur ataupun dipercik, dan itu adalah praktek gereja selama 2023 tahun. Kalau Luga punya pandangan yang lain bahwa harus selam, masuk neraka, segala macam, nggak apa-apa. Saya pikir nanti kita tinggal lihat saja apa mereka yang dibaptis dengan percik itu masuk neraka semua. Masalahnya saya sudah dibawa ke neraka, bro. Oh begitu ya. Saya sudah pernah dibawa Tuhan Yesus ke neraka masalahnya. Jadi kita udah ngelihat permainan tingkat tinggi dari konsili kong kali kong. Semua yang tidak dibaptis selam itu ke lautan api. Nah saya cuma mengasih tahu, bukan menghakimi. Justru saya ngasih tahu, ayo dibaptis selam. Ya, mumpung air Danau Toba belum surut. Ya, Danau Toba kan airnya belum surut. Ya monggo dibaptis lagi supaya lebih kuat imannya. Baik, amin. Jadi saya pikir nggak apa-apa ya, apalagi sudah ada pengalaman pribadi sudah masuk neraka katanya kan. Tetapi kan pernyataan seperti ini kan masih perlu klarifikasi yang bisa supaya tidak hanya mimpi atau fantasi saja. Nggak apa-apa. Saya tidak bisa banyak berkata apa-apa kalau Luga misalnya sudah pernah dibawa ke neraka, melihat neraka, ya saya mau bilang apa? Saya tidak mungkin bisa menyangkal juga kan, atau tidak bisa juga mengamini. Nah, terserah kepada pemirsa. Pemirsa kalau percaya bahwa kita Luga ini sudah pernah masuk neraka, ya silahkan. Ya, yang tidak percaya juga saya pikir tidak apa-apa. Secara opini, saya pikir apa yang Luga sampaikan itu tidak terlalu bermasalah sekali. Karena seperti saya katakan tadi itu, Yesus tidak pernah membaptis. Tugas membaptis itu diserahkan Yesus kepada para murid-muridnya. Dan para murid membaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Elohim Echad. Saya pikir begitu kali kira-kira diskusi supaya adem dan mencerahkannya. Baik, selamat siang kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Silakan. Ada mau menambahkan silakan. Ya enggak, saya cuma mau sama Pak Petro tadi harus diklarifikasi itu nerakanya itu, Bang Luga. Oke, kan begini. Kalau Anda mau mengklarifikasi sendiri, silakan ngecek sendiri. Yang jadi masalah kan Anda pun
punya ketidakmampuan. Kalau nggak punya kemampuan ngecek ke neraka, ya monggo ya diam-diam aja. Kecuali lo ada rencana mau berangkat. Nah, silakan. Gue nggak ngarang kok. Bang Luga, saya mau ngecek langsung ya. Silakan lo berangkat sendiri sono. Tapi bang, saya nggak bisa ke neraka. Ya itu derita lo. Itu bukan klarifikasi Nah, namanya. makanya di dalam gereja itu perlu ada 5 jawatan. Ada nabi, ada rasul. Ya karena lo tidak bisa ngecek sendiri kan berarti kan itu derita lo. Itu salah lo. Kalau saya Kenapa bisa lo nggak pergi bisa ke sendiri, neraka? Kenapa gue bisa? Berarti kan ada yang salah dengan diri lu. iya, Pak Petro gimana? Apakah itu sebuah klarifikasi, Pak Petro? Ya cek, saya pikir silakan ngecek. Kan bebas. Baik. Tiket juga gratis kok ke neraka. baik. Saya pikir nggak apa-apa ya, karena Lailuga sudah duluan. Saya Ya belum sempat silakan Mas kalau Bayu. Ya, saya belum sempat karena masih banyak kerjaan lain. masalahnya kan Nanti biar saya bicara dong gantian. Baik, jadi kalau Lailuga sudah menyampaikan sudah ngecek ke neraka, saya pikir sementara data itu bisa kita pegang saja dulu sementara. Saya sih ada rencana, tetapi masih banyak kesibukan, belum sempat. Nanti kalau saya sudah ada waktu, saya coba klarifikasi langsung orang-orang yang dibaptis seperti itu di neraka, kalau memang ketemu atau tidak. Nanti saya pikir itu sesuatu yang eskatologis ya. Jadi si Petrus jawabannya lebih masuk akal. Ya. Betul. Petrus lebih masuk akal jawabannya. Saya belum ngecek. Nah, itu jauh lebih bisa diterima pakai akal daripada kau mengklaim-klaim orang palsu sementara kau juga belum pernah. Kalau memang belum pernah ke neraka, iya jadi tuh sayur dulu lah di muka bumi ini. Jangan bahas-bahas agama. Gimana? Ini kan lo jadi Kesananya pakai apa? ketinggian ngebahas-bahas nabi, ngebahas-bahas baptisan. Kalau lo sadar diri lo sebagai tukang sayur, ya itu derita lo. Lo panggil kayak Lucifer bapak lo biar lo diajak sekali-sekali. Guru Demian, coba ajari dulu. Ajari dulu si nabi ini. Pengajar. Kalau ada satu pepatah dia pernah mengatakan gini, Bang Abu Hadid. Lebih baik kita ngajarin orang pintar daripada orang bodoh. Karena kalau kita ngajarin orang bodoh nanti kita dikucilkan. Kalau ngajarin orang pintar kita dihormati gitu, Bang. Oh, siap. Makasih ya. boleh saya minta izin menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Petro. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan mereka yang bermurah hati menyampaikan 101 koin untuk saudara Luga, 100 koin untuk saya, 100 koin untuk Demira, dan 2 koin untuk Ustadz Abu Hadid dan juga saudara Wibawa. Semoga segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Saya pikir ini tidak terlalu menarik ya topik yang ini ya, karena kan berbicara tentang sesuatu yang pengalaman Ustadz pendeta Luga yang sudah memasuki neraka ya, walaupun pendapat itu, pengalaman itu kan hanya bisa diklarifikasi beliau. Jadi semua klaim-klaim yang klaim sendiri sudah ke Sindra Mutaha, sudah ke sana, sudah ke sini, bertemu dengan Gabriel, sudah ke neraka segala macam, itu sesuatu yang tidak bisa kita intervensi selama dia percaya itu. Dan ada orang percaya dan orang itu ya silahkan saja, saya pikir ya. Tapi Pak Petro maafin, ini yang noise siapa ya? Bukan saya. Apakah saya? Noise kali ini. Masa sih? Nah itu tuh noise. Iya. Yang pakai headset. Noise bukan. Bang Wibawa apa? Wibawa kan. Nah, udah aman. Oke, lanjut Pak Petro. Baik, jadi seperti Udah itu. aman. Ketika dikatakan sudah ada pengalaman pribadi seperti itu, sudah tidak ada ruang untuk mempertanyakan atau mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Ya silakan saja bagi mereka yang percaya kepada penginjil Luga, ya itu adalah pilihan, sama seperti saya ada yang percaya kepada Sri Baginda Muhammad, ada yang percaya kepada Yesus Rasulullah, ada yang percaya kepada Luga. Saya pikir itu adalah semua keputusan-keputusan
masuk ke Nah, penyesatan ini, aduh. Oke, sebentar. Ke Demian dulu, silakan Demian. Betul. Ya, Demian. Kalau saya sih nggak mau berkomentar tentang juga ya, karena nggak ada gunanya bagi saya. Intinya orang yang sehat itu bisa menilai. Saya rasa para penonton di room ini orang-orang cerdas, orang-orang yang bisa berpikir jernih. Jadi nanti kembali lagi kepada penilaian masing-masing. Itu aja, Bro Ded. Ya. Saya Ya, tambahkan dalam sedikit arti- boleh? Oke, silakan. Silakan, Det. Tidak, saya cuma mau ingatkan si Demian. Ingat yang dibawa itu Nabi, tinggal dia naikin trompetnya ke atas, mental lo dari situ, Demian. Nggak apa-apa. Saya Siapa yang lagi? Saya kan puasa. Jadi kalau puasa Makanya gelap saya bilang, kalau lo nggak punya gelar nabi, lo setidaknya ngambil gelar dukun dulu lah. Atau mengambil gelar anak setan. Aduh. Jadi kalau gelar setan pasti nabi bisa ke neraka orang ya. yang gelar terhormat. Nabi itu nggak mungkin mempermalukan dirinya sendiri kayak Iya, lu. gini loh. Ngambil gelar nabi itu nggak main-main. Lo ngambil gelar dukun aja lo harus butuh waktu 3 tahun gitu loh. Kalau lo tidak bisa ngambil gelar nabi, setidaknya lo ngambil gelar anak setan. itu lebih tepatnya itu Nabi. Nabi dukun itu Bang Hadi, Nabi dukun itu memang sifatnya seperti Luga. Gimana Demian? Lo mau pilih mana? Ngambil gelar dukun apa ngambil anak setan? Luga. Saya Gua nggak takut ini. Nabi, tapi Nabi dukun. Enggak, ini saya curiga Bejebul lagi nyamar jadi nabi ini. Jadi halo Bang, kalau aku secara pribadi ya, aku ajaran yang dibawa Lugaku suka. Cuma ya kadang-kadang memang seperti itulah kalau udah namanya dia nabi memang seperti itu gitu. Jadi kurasa yang mau ikut ajaran dia, kalau enggak ya udah gitu aja. Jadi perdebatan itu sebenarnya kurang baik untuk kita gitu. Saya lebih sepakat kalau Bang Luga ini jadi entertainer aja, nggak usah jadi nabi. Saya tambahkan sedikit ya buat orang-orang Kristen. Kalau kalian baca kitab-kitab ini. Awas, pegangan. Mati. Keluar kau roh jahat, keluar. Jika kalian baca lo kalau tidak punya gelar nabi, setidaknya lo ngambil gelar dukun dulu. Tapi kalau lo nggak gagal ngambil gelar dukun, lo ambil gelar yang masih ada, yaitu anak setan. Anak setan masih bisa diambil. Nabi itu masa gelar kenabian diambil? Iya. Nggak ada itu di Alkitab, itu gelar kenabian itu didapatkan gitu loh. Diambil. Lo kan bukan nabi, Jenny. Lo kan bukan nabi. Lo cuma rakyat jelata. Kemudian suka dia Pak Demian. Mau pakai apa? Iya. Pak Jon hati-hati. Pak Jon ini ampas sampah ya, sama saya sampah. Gua udah bilang dari awal, gua nggak mengkritik tentang kenabian Luga. Nggak penting bagi saya. Lu mau masuk neraka ke, lu mau apa ke, mau cabul ke, itu kan urusan lu, bukan urusan saya. Dosa kan dosa lu. Tapi intinya saya sebagai orang Kristen punya hak untuk menjelaskan iman Kristen, bahwa jika seseorang mengatakan kamu kalau nggak baptis masuk neraka, kamu kalau nggak sunat masuk neraka, itu sama saja dia sudah meniadakan Yesus sebagai hakikat dari keselamatan itu. Jadi makanya contohnya kan sudah ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada sekelompok orang yang sudah beriman kepada Kristus, tapi kemudian mereka datang dan berkata, jika kalian tidak sunat, maka kalian masuk neraka. Jadi itu sama saja sudah mengatakan bahwa sunat itu syarat masuk surga. Sunat bukan syarat masuk surga. Begitupun yang tadi lu sebutkan. Ajaran harus diteguhkan dengan tanda mujizat. Jangan cuma modal sempak bapak kau, Demian. Ajaran itu harus ada mujizatnya. Jangan
jangan cuma becongor. Pak John, Demian ini guru palsu. Guru palsu, bapak gereja. Demian hati-hati loh, trompet ke atas bahaya. Ada ke atas trompet. Nah, tuh kan? Keselek nggak itu, keselek? Jangan sering-sering nanti kiamat. Jangan sering-sering Mampus. Bang, nanti kiamat. Mampus Demian. Mampus. Bang Luga ke kiri kanan juga, sampai kiri kanan juga Bang Luga. Di atas kan sudah, ke kiri kanan lagi. Makanya gue udah bilang, Demian ini sebagai perwakilan anak setan, udah lu nggak usah ngajarin Nabi. Nabi itu wakilnya Tuhan, ya. Lu cuma sebatas guru-guru palsu Demian. Mujizat nggak punya, congor kemana-mana, lama-lama nih muncungnya gue gampar si Demian nih. Dari tadi saya nggak kritik dia loh, saya nggak ngomong dia, saya ngomong ini iman Kristen. Aku baperan banget orang ini. Nabi nggak mungkin baperan. Aduh. Ya kalau saya sih sedang sama Pak Luga nih supaya ada bahan ketawa gitu, Pak. Senang saya tuh. Saya udah bilang Iya, kita diskusinya itu ya, mukjizatnya apa Nabi namanya, Luga, membuat Iya, orang kan? terhibur. Iya gitu. Gak usah Betul nggak? terlalu Mukjizatnya Nabi Luga. Iya. Santai Bang aja, Luga, Bang Luga di taping ada yang bertanya, apa saja sih tugas-tugasnya dari, ya Bang Luga kan mau menjadi tiga jabatan, Nabi, Rasul, dan apa tadi? Apa satunya? Apa namanya satunya tadi itu? Penginjil. Ya penginjil apa? Masing-masing Guru, dari tugas guru, tersebut pengajar. apa? Enggak, silakan. Buat mujizat, pembuat. Gini ya. Begini. Rasul itu tugasnya, itu fungsinya. Fungsi Rasul itu adalah dia membuka plan baru, buka komunitas baru, agak di gereja baru fungsinya. Jadi masih ada, harus ada. Karena siapa nanti yang membuka gereja baru? Kan kita kan masih banyak orang yang belum percaya Yesus. Di Indonesia aja masih ada 270 mayoritas muslim. Makanya kita perlu rasul untuk membuka gereja baru. Lalu yang kedua, sebagai nabi. Apa tugasnya nabi? Nabi itu bukan berkhotbah, bukan mengajar, bukan. Nabi tugasnya bernubuat. Artinya nabi itu biasanya akan ngomong begini, Yesus sudah kedatangannya, mari kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus karena dia sudah detik-detik kedatangannya. Nah, kalau ada nabi, pendeta dan guru ini dibangun semangatnya, oh kedatangan Tuhan sudah sangat dekat ya. Nah, jadi nabi itu juga memberitahu apa yang akan, misalnya terjadi kelaparan. Siap-siap semua banyak berdoa. Dengan adanya nabi memberitakan besok akan terjadi kelaparan, maka gereja akan lebih semangat mengikut Tuhan. Tapi kalau pendeta, tugasnya pendeta bukan seperti itu. Tugasnya hanya menjaga jemaat supaya jemaat itu tidak berdosa. Yuk, jangan mencuri ya, jangan berbohong supaya kita masuk surga. Itulah seorang gembala. Kalau seorang guru, dia memperdalam ayat-ayat Alkitab. Misalnya sejarah gereja, bagaimana cara mengenal firman Tuhan dengan dirinci sama dia. Kelima jawatan ini harus ada di dalam gereja. Kalau tidak ada satu, pincang gerejanya. Coba misalnya kamu, tangan kamu nggak ada satu, kan jadi nggak enak. Bekerjanya kan jadi nggak bisa. Coba misalnya mata kamu nggak ada, jadi buta kamu. Nah, nabi itu posisinya di dalam tubuh itu sebagai mata, fatal. Kalau mata nggak ada, buta. Makanya nabi harus ada menuntun orang-orang yang lagi berdebat. Bisa gini, oh ini bang, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Maka datanglah nabi, aku sudah ketemu Tuhan dan Tuhan bilang orang ini masuk neraka. Makanya si Petrus berkata, kalau sudah ada nabi mengatakan dia ke neraka, maka tidak ada lagi ruang untuk membantah itu. Memang benar kata si Petrus, pinter dia, nggak ada lagi ruang untuk membantah itu. Kecuali lo pergi sendiri ke neraka. Begitu loh. Kalau nabi itu jatuhnya udah memvonis, makanya gua kan nggak banyak berdebat. Gua sudah ngelihat lo di neraka sama keluarga lo, itu udah vonis mati. Lu membantahnya gimana lagi? Gak bisa lo, lu bantah pakai ayat juga nggak ada gunanya. Kecuali lu pergi sendiri ke neraka ngecek.
Cuma itu Enggak. doang. Nabi Gak ada gak bicara lagi. panjang-panjang. Makanya Nabi itu berurusan bicaranya pendek. sama Nabi itu repot. Hikmat. Gak usah panjang-panjang. Nabi itu pendek-pendek tapi hikmat. Demian. Gua kan Sikat sebagai rasul Demian. juga. Sebagai Bodoh amat. Makanya kan gue udah bilang, kalau Demian tidak punya mujizat, cuma becongor-becongor, mending diam aja. Nanti orang jadi emosi. Silakan. Mendingan Pak Jemi, Pak Ya Jemi juga. gantian. Enggak, Demian lu Saya nggak punya. di tapping di bawah katanya numpang tenar aja sama Bang Luga. Ngapain numpang tenar sama Ya itu Mas, buktikan bahwa nggak ada apa-apanya itu. kalau mau numpang tenar itu kayak apa kritik artis-artis gitu kan. Nah itu baru numpang tenar. Kalau Luga mah emang Luga terkenal, perasaan Gue tidak. kan artis, Cok. Gue ini selebritis. Oh Ya iya. dong. Ini salah. Selebritis. Nabi jadi selebritis ini, mantap. Nggak cocok jadi topiknya tadi entertain. balik ke topik lah. Topiknya tadi apa? Jangan gitu. Ini topiknya malah udah ini. Topiknya tadi apa, Bang Host? Balik ke situ lah. Lu Oh, terlalu lebar topiknya ini. tadi soal pembaptisan. Gue udah diangkat jadi wali nih. Teman-teman, ada netizen yang ngangkat gue jadi wali. Si Gafur, Pak Gafur ngangkat gue Wali. jadi wali. Wali Saiton. Gimana nih, setuju gak? Setuju. Setuju. Setuju kan? Wali Saiton. Jadi balik ke topik lah, balik ke topik. Atau di topiknya apa nih? Biar jangan melebar kali. Yang dengar nanti jadi bingung. Iya, topiknya itu Topiknya tadi, Bab. Nabian toh. Bukan masalah ini, masalah baptis. Baptis. Jadi selesaikan itu. Jadi coba abang Dem jelaskan dulu mengenai mengenai baptis gitu. Jadi ada manfaatnya. Nanti jelaskan lagi Bang Luga. Baru ada manfaatnya buat teman-teman kita. Kalau kita mah udah nggak perlu, kita udah paham. Ini kasihan yang 200 sekian di bawah jadi bingung kita buat. Iya, Coba iya, Bang siap. Dem jelasin dulu. Menurut abang gimana tuh? Iya, kalau menurut saya orang masuk surga atau neraka itu hak Tuhan, Tuhan yang menentukan. Benar. Nah, kalau masalah baptisan, baptis percik, baptis selang, yang penting menggunakan air. Kalau bagi saya itu nggak ada masalah. Jadi mungkin itu tradisi atau mungkin saja dulu pernah terjadi seperti yang tadi Pak Petro jelaskan kan, ketika para rasul itu mereka menginjil di daerah-daerah yang kekeringan, kemudian kekurangan air, ya otomatis kan terbatas kan airnya, maka pasti ada yang namanya membaptis dengan cara seperti itu. Jadi itu tidak ada masalah. Dan penginjilan itu kan ada banyak cara untuk orang melakukan itu untuk memenangkan banyak jiwa. Artinya bahwa ketika kita mengatakan bahwa orang baptis percik masuk neraka, baptis selam lah yang tidak masuk neraka, itu udah apa ya, terlalu berlebihan kalau bagi saya. Dan Bible tidak pernah mengatakan standar baptisan seperti apa, kemudian orang yang baptis percik masuk neraka, itu kan nggak ada. Intinya dia bisa dibaptis, kan seperti itu intinya. Kalau bagi saya seperti itu. Baptisan itu penting nggak? Harus nggak gitu? Penting dong. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen harus nggak dibaptis gitu, Bang? Memang harus, karena kan Kristen itu disuruh untuk mengikuti perintah Yesus, kan apapun perintahnya kita harus ikuti, termasuk baptis. Oh iya itu. Jadi yang pasti mengikut Kristus itu harus dibaptis dulu, baru kita menjadi orang baru, kan gitu menurut Alkitab, ya kan? Betul. Jadi kalau masalah, Tapi sebentar jangan dulu, Bang Luga. baptisan Sebentar dulu, palsu. Abangku. Masalahnya Bang Luga. baptisan palsu juga lagi viral. Sebentar dulu Bang Luga. Baptisan Sebentar, palsu nanti. ini lagi viral, Bang. Iya Bang Luga, ganteng. Sebentar dulu nanti ini. Jadi penting itulah yang pastinya harus dulu. Cuma prakteknya itu ada yang selam, ada yang enggak, karena ada situasi kata Bang Dem tadi ya. Oke, kalau mengenai benar atau tidak itu nanti kan Tuhan sendiri. Jadi menurut Bang Luga gimana ini ya Bangku? Jadi begini,
si Demian ini kan bukan nabi, dia cuma hanya sebatas pendeta-pendeta kampung, ya. Jadi nabi itu tugasnya memvonis. Nabi itu wakilnya Tuhan untuk memvonis guru-guru palsu yang di muka bumi. Makanya kalau lo mau ngambil sertifikat, lu cari sertifikat yang kenabian. Lo salah ngambil sertifikat sih. Kalau gua pas ada sertifikat, gua ambil sertifikat kenabian. Berarti Abang Dem salah ngambil sertifikat, bukan kenabian ya. Sertifikat guru artinya lo masih di pas dia sudah ngambil dia nyesel, dia sebenarnya pengen jadi nabi, akhirnya dia menyesal sekarang. Nah, gua sebagai nabi itu adalah utusan untuk memvonis manusia di muka bumi ini. Lo ke neraka, lo ke laut Cina Selatan, lo ke dasar laut. Itu tugasnya nabi. Nabi nggak boleh berdebat. Nabi itu tugasnya cuma memvonis mati. Dodong. Tapi Bang Luga, karunia itu kan bukan kita yang menentukan kan. Abang kebetulan karunia Nabi, mungkin Bang Dem karunia mengajar, kan enggak? Makanya perlu ada tanda-tanda mujizat yang mendukungnya. Perlu ada penampakan Tuhan. Kalau saya kan pernah didatangi Tuhan Yesus pakai jubah emas, pernah didatangi 7 malaikat. Pernah juga didatangin beberapa malaikat, Gabriel juga pernah datang. Karena sudah datang ini utusan-utusan surgawi, maka juga diberikan hak untuk memvonis mati si guru-guru palsu ini. Vonis mati jatuhnya. Sabar dulu Bang. Makanya bantanya jangan dengan cuma muncul, harus dengan tanda-tanda heran, dodong. Syarat dari nabi itu adalah punya sertifikat. Jadi sebetulnya muka bumi ini kan sudah ada nabi Luka Tabunan. Mestinya Pak Demian itu ngikuti kata-kata nabi gitu. Kalau menjadi pengikut itu kan hak orang untuk memilih, Bang. Kalau saya nggak mau ngikutin, kenapa? Itu kan hak saya. Bang Dem? Makanya tunjukkan tanda-tanda heran Demian, bukan mujizat, Ucok. Dia minta kita tunjukin. Sudah ada tanda heran besar. Bang Abu. Luga ini dia suruh kita nunjukin mujizat kan. Giliran dia yang sudah ngaku nabi disuruh tunjuk mujizat itu dia nggak bisa tunjukin. Coba lu tunjukin. Emang nggak bisa hoax kok. Sekarang saya lagi ngapain? Ayo. Nabi itu kan bernubuat. Ayo tebak. Saya lagi ngapain? Saya sudah pernah fight dengan pemilik 28 jin jebolan pesantren dari Banten jarak 1 meter. Saya tengking, dia melihat badan saya keluar api, dia pingsan, dia jatuh. Dan sudah sering saya bermain dengan pemilik santet jarak 1 meter. Bukan jarak jauh, jarak 1 meter. Dan gua tengking. Ya, dengerin dulu ya. Gua juga sudah sering melakukan mujizat. Kalau lo mau main mujizat sama gua, panggil pendeta lo si Teventong, ya. Pendeta lo si Teventong, ajak ketemu gua tengking dia. Ketemu nama gua, dodong. Bang Luga dengar, kemarin HP saya rusak. Demian cuman senyum aja langsung jadi HP saya, bagus lagi. Senyum saja. Lebih hebat Demian. Oke, balik lagi ke tema tadi Bang. Jadi biar orang-orang tahu, teman-teman itu tahu. Luga itu diakui sama orang Islam. Saya punya mujizat. Sekarang tunjukin lu punya mujizat. Dor. Nggak ada Demian. Udah nggak ada. Kiamat kurang 2 hari juga nggak bisa. Ngeles aja nih kalau kita suruh tunjuk mujizat. Sudah bengong jadi patung. Nabi Luga jadi patung. Peng. Mujizat. Halo Bang, sebentar dulu Bang. Aku mau tadi tanya begini, Demian. Saya tanya gini.
nggak ada. Cong kemana? Tunggu. Halo Bang, aku mau ngomong sebentar boleh? Sebelum aku juga mau ini. Sebenarnya kalau menurut cara pandangku ya, di tahun 2008 aku juga pernah berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan, karena semua ini khusus Kristen ya, bukan di luar. Kristen ini juga semuanya merasa benar. Kadang-kadang GKKI merasa benar, GBK apa semuanya merasa benar semua. Jadi di saat itu aku bertanya, aku sebagai pelayan, Bapak, siapakah yang benar di antara kami? Ada karismatik, ada protestan, semuanya, tapi mereka semuanya menganggap benar. Di situ aku mendengar jawaban satu cuma, mata terkadang merasa benar dan menyuruh orang, hei tangan, kamu mestinya melihat karena diperintahkan untuk melihat. Lalu kaki bilang sama mata, hei kamu harus berjalan, kita diperintahkan untuk berjalan. Hei tangan, kau harus makan karena kau disuruh untuk makan, kata mulut. Ributlah semuanya. Tetapi katanya saat itu, di saat nanti rohku turun, maka tangan akan bekerja sama dengan mata, dan mata bekerja sama dengan semuanya akan bekerja sama sampai aku turun nantinya, sampai kita terangkat ke surga. Itulah yang aku dengar. Jadi kepada teman-temanku semuanya, wajar kita bertengkar, karena mata itu diberikan karunia untuk melihat, tangan itu untuk bekerja, kaki itu untuk berjalan, ya mulut itu untuk makan, hidung untuk mencium. Mereka tidak saling mengerti, padahal semuanya diperintahkan. Tetapi roh Allah itu belum turun. Nanti saat roh Allah itu turun, maka semuanya akan menyatu. Terima kasih, itu yang dari aku. Terima kasih juga kepada host, Bang Luga, tetap semangat. Begitu juga Bang Dem, bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Aku undur ya. Sama-sama Bang Wibawa Angin. Saya terakhir juga ya untuk closing. Ya, sama-sama. Bagi saya, orang yang benar itu, orang Kristen yang benar itu, baik dia karismatik, baik dia Protestan atau Katolik, orang Kristen yang benar itu adalah orang Kristen yang taat kepada ajaran Yesus. Jadi segala sesuatu yang diajarkan di Bible itu yang kemudian ditaati, walaupun dia karismatik, walaupun dia Katolik, walaupun apa alirannya. Tapi kalau dia nggak taat kepada Bible ya sama aja. Itu artinya ya KTP namanya, Kristen KTP. Jadi intinya walaupun dia beda denom, tapi patokannya selalu Bible untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh nilai-nilai moral dalam Alkitab. Itulah yang kemudian disebut sebagai orang yang benar. Silakan ditambahkan oleh Nabi Luga, mungkin bisa kasih pembenaran, tapi saya yakin nggak akan bisa benar. Bang Luga? Udah, nabinya udah terguncang ini. Ya, jadi intinya gitu aja. Kalau nggak ada mujizat, mending diam aja lah. Capek gua ngeladenin orang gembel. Saya juga akan ngajak-ajak orang juga, orang yang bisa punya potensi ya. Karena kalau tidak ada mujizat, udah nggak ada gunanya. Saya juga nggak mau dengerin apapun ya. Karena kami ini diberikan kuasa untuk Yesus untuk membangkitkan orang mati, mengusir setan, membuat tanda-tanda heran, mencelikkan mata orang buta. Nah, makanya mujizat-mujizat itulah yang menopang ajaran kami. Jadi si Demian ini tidak lebih hanya dari guru palsu saja, ya. Dia ini guru palsu. Uang 50 ribuan kalau palsu itu miripnya bukan main ya. Uang asli sama uang palsu hampir mirip. Cuma bedanya uang palsu nggak laku ya. Makanya saya tanya, yang membuktikan orang itu palsu apa enggaknya cuma dari mujizat, nggak bisa lagi, nggak ada lagi yang bisa membuktikan orang itu selain daripada mukjizat. Karena Demian tidak punya mujizat, jadi saya resmikan, saya jatuhkan vonis hukuman pancung. Udah, titik. Mantap. Nah gitu Pak Demian. Itu sabda Nabi itu. Ada mati. Siap dan tempat dipersilahkan. Saya tutup telingan. Saya nggak dengar tadi. Pak John, awas hati-hati ya. Begini. Sampah nggak boleh ngomong. Kita tuh ada sesi-sesi yang guyon-guyon kayak gini pun juga bagus. Gak usah terlalu tegang-tegang juga. Kalau saya menganggapnya Pak Luga ini jadi Pak John sendiri ini menganggap ini guyonan, sebuah guyonan.
Iya. Wah, nggak bener nih Bang Luga. Berarti Wah, ini justru Bang Luga, sesi ini sesi yang paling mendebarkan ini. Iya, gimana Anda mengatakan ini sebuah guyonan, Bang Luga? Ini nggak bener, Bang Luga. Iya, ada itu Masa lucu-lucu. berarti Bang Luga itu hanya guyonan ya? Iya. Wah, Bagi saya. turunlah derajatmu Bang Luga, turun sudah derajatmu Bang Luga. Nggak bener ini. Loh saya kan buat Harus dikasih paham ini Bang Luga. Kasih paham dia Bang Luga. Nggak bener ini. Jangan Pak Demian itu langsung kena hukuman pancung tuh. Itu Nabi yang ngomong tuh. Ya makanya hati-hati Pak Demian sama Nabi. Ini satu-satunya Nabi di muka bumi ini. Puasanya wah hebat tuh. Jadi gemetar saya loh.